Ada pertanyaan, bagaimana hukum jual beli kotoran binatang ternak dan bagaimana penggunaan pupuk organik dengan proses jual beli? Jadi pertama-tama hukum dasar fikih itu syarat barang yang diperjualbelikan harus tohiron, suci. Harus apa? Suci. Atau dia mutanajis yang mungkin disucikan. Contoh, anak jual sorban ini, misal habis dikencingi sama anaknya saya misalnya, tak jual. Nah ngomong sama Rozak, Zak, ini tak jual Zak 100.000. Tapi habis dikencingi anak-anak. Tapi kan bisa disucikan kan? Maka sah. Jadi suci atau mutanajis, barangnya suci kena najis, itu masih sah dijual. Tapi kalau barangnya najis, kalau najis itu asli ya, bedanya najis dengan mutanajis. Kalau najis asli najis dia, kencing, kotoran binatang, kotoran manusia, ya asli najis itu. Kalau mutanajis, barangnya asalnya suci, kena najis, itu namanya mutanajis. Pakaian suci nih, pakaian aslinya apa? Suci. Peci aslinya suci, sorban aslinya suci, kena kencing, maka ini namanya mutanajis, bukan najis. Jadi kalau bahasakan, wah sorbannya Habib najis, salah. Sorban kok najis? Kotoran ente najis. Tapi kalau sorban kena kencing apa? Mutanajis. Ya, kalau istilah Indonesia silahkan. Tapi kalau istilah Arab ini kena najis bukan najis. Tapi apa? Mutanajis. Beda ya. Mutanajis dengan najis berbeda. Nah, terus bagaimana, Beb? Pupuk itu kan dari kotoran binatang, kan najis dia, asli najis. Yang namanya kotoran mau ente olah, kencing misal diolah sampai jadi air bersih, dibuat wudhu, sah? Gak sah. Yang namanya najis tetap najis, gak bisa dirubah menjadi suci, gak bisa. Kecuali 3 hal, nanti kita akan bahas di babnya. 3 hal ini najis bisa jadi suci, selain 3 ini gak bisa. Nah, terus bagaimana jual beli pupuk ini najis ini? Bagaimana? Maka namanya raf'ul yad dalam fikih. Raf'ul yad. Raf'ul yad itu memindah kekuasaan. Apa? Halo? Memindah kekuasaan. Jadi raf'ul yad. Bismillah. Raf'ul yad. Raf'ul yad. Jadi memindah atau mengangkat kekuasaan. Misalnya ada kotoran, ya, misal ada kotoran apa misalnya, kotoran kebu, teletok gitu misalnya. Nah ini jadi pupuk misalnya, dibungkus jadi pupuk. Kalau teletongnya ente jual belikan ada manfaatnya enggak? Ada manfaatnya enggak? Halo. Kalau orang yang beli, orang yang mau buat pupuk, berarti ada manfaatnya kan begitu. Tapi kalau buat apa? Enggak ada, yang lainnya pupuk apa? Geopo. Beda apa? Asapnya mungkin ya. Dupa ya. Nah, tapi kalau secara syariat ini tidak dianggap bermanfaat karena najis. Tapi secara umum orang-orang yang tani ini bermanfaat secara umum, tapi secara syariat enggak. Makanya dia diperjualbelikan enggak sah. Jadi kalau B itu apa? Jual beli, bay'un. Kalau diperjualbelikan enggak sah. Jadi enggak sah. Caranya ini raf'ul yad, memindah kekuasaan. Jadi begini akadnya. Saya punya ini misalnya. Anak punya teletong misalnya, 1 karung. Anak bilang sama petani misalnya, Pak, saya pindah kekuasaan saya pada 1 karung teletong kebu ini kepada jenengan, monggo
dihargai, misalnya saya hargai 10.000 misalnya, maka itu bukan jual beli, tapi uangnya itu adalah uang untuk apa? Sebagai simbolis pindah kekuasaan. Lo kan sama aja Beb, sama jual beli, beda. Nanti kalau ngaji fikih beda.